Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Safitri dari kelas Hukum 7A1, NPM 171200000101. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi perkuliahan Hukum Perbankan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perbankan. Menurut Munir Fuaidi mendefinisikan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. Yang selanjutnya ada sumber hukum dari hukum perbankan. Sumber hukum perbankan itu ada dua. Yang pertama ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formil. Sumber hukum dalam arti formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan tertulis yang mengatur mengenai perbankan. Sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Sumber hukum material meliputi sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Sejarah meliputi asal mula adanya atau terbentuknya undang-undang perbankan terjadi karena apa. Sosiologi meliputi adanya tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan manusia yang menimbulkan munculnya undang-undang perbankan. Sedangkan filsafat meliputi tujuan diperlukan undang-undang perbankan itu apa. Sedangkan sumber hukum formil meliputi yang pertama, peraturan perundang-undangan yang terunifikasi. Peraturan perundang-undang yang terunifikasi ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi itu ada dua. Yang pertama Bargelich Wetboek buku 2 atau jaminan kebendaan, dan buku 3 perjanjian. Yang kedua Wetboek van Koop Handel buku 1 surat-surat berharga. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dari hukum perbankan. Sifat-sifat dari hukum perbankan itu ada dua, yaitu yang pertama imperatif atau memaksa, yang kedua fakultatif atau mengatur. Sifat hukum perbankan imperatif, yaitu peraturan yang dibuat dalam hal ini undang-undang perbankan itu sifatnya memaksa. Misalkan Bank Indonesia menerapkan bahwasanya ketika bank-bank di bawahnya ingin menjalankan kegiatan usahanya, bunganya tidak boleh lebih dari 1%. Jika di dalamnya praktek ternyata bunganya lebih dari 1%, berarti bank-bank yang dimaksudkan itu akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Sedangkan sifat hukum perbankan yang fakultatif atau mengatur yaitu peraturannya dapat dikesampingkan. Selanjutnya ada fungsi dari hukum
Perbankan. Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jelas bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya ada asas-asas dari hukum perbankan. Asas-asas dari hukum perbankan ini ada 4. Yang pertama ada asas kehati-hatian, yang kedua asas kepercayaan, yang ketiga asas kerahasiaan bank, dan yang keempat asas mengenal nasabah. Yang pertama, asas kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau produk yang ada di bank harus memenuhi setiap kebijakan-kebijakan dari bank itu. Yang kedua, asas kepercayaan adalah suatu asas yang mengatakan bahwa pada saat bank mengadakan suatu hubungan hukum dengan nasabahnya itu harus didasarkan pada kepercayaan. Yang ketiga, asas keberhasilan bank adalah suatu asas yang mengatakan bahwa dalam keadaan apapun, bank wajib menjaga setiap data keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Dan yang terakhir, asas mengenal nasabah adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10 PBI 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik reputasi lembaga keuangan. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait materi hukum perbankan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.